Nah, masih pagi, Mary dibuat pusing akibat tetangga yang gak peduli anaknya buang sampah sembarangan. Awalnya, Mary gak mau marah, tapi di bawah sampah malah belum diangkut, apalagi ada kantongan hitam yang harusnya gak dibuang di sana. Namun, ya aturannya mereka harus beli kantong plastik putih khusus ke pengelola sebagai pembayaran kebersihan, sehingga sampah di kantongan hitam itu dianggap melanggar. Dan masalahnya, si Wati malah salah paham, mengira Miri pelakunya. Sialnya, emak-emak yang lain malah meledek Miri sebagai warga baru yang suka melanggar. Alhasil, Miri yang kesal mencoba mencari tahu pelakunya dan melihat bungkusan coklat serta kotak parfum. Ia pun ngerti kalau pelakunya tuh adalah tetangga gak jelas tadi. Dengan begitu, Miri menaruh sampah tersebut di depan rumah pelaku, lalu diam-diam merekamnya. Setelahnya, ia menunjukkan ke Wati yang harusnya minta maaf kepadanya. Kan Wati jadi malas dong, tapi terpaksa melakukannya karena terlanjur malu. Di lain sisi, Yongmen gak sengaja menemukan sempak hijau di tokonya dan ia malah curiga kalau istrinya selingkuh. Lah, udah tua gitu, gimana mau selingkuh? Namun Yongmen gak peduli dan malah memasang foto sempak di depan toko untuk mencari siapa pelakunya. Sementara Soe sibuk beli pesanan pelanggan di toko sebelah, di mana yang jaga toko bernama Yejong malah sibuk teleponan dengan pacarnya dan pemilik toko bernama Wonsok nampak cemburu. Buktinya ketika Yejong sibuk melayani Soe, si Wonsok malah membuka ponsel Yejong dan Soe yang melihatnya gak sadar keanehan itu. Sementara si Kunyuk lain juga masalahnya, di mana kali ini temannya memberi video bokep biar itunya berfungsi, tapi baru mau nonton, Miri malah ingin masuk dong. Kan ia panik macam kucing kesurupan, segera menyembunyikan laptopnya. Padahal mah suaranya masih kedengar. Jadinya ia ngomong gak jelas sambil menendang laptopnya, lalu mengajak Miri panen anggur. Tapi baru semenit, Spartanya lagi-lagi gak berfungsi, membuat Miri tambah kesel. Dan si Kunyuk hanya bisa nangis di WC, meratapi nasibnya. Karena itu, ia pun periksa ke dokter dan dugaannya benar, itunya nggak berfungsi karena terlalu banyak konsumsi steroid dan banyak pikiran. Masalahnya dikasih obat 2x1, si Kunyuk ini malah langsung minum 4, gimana nggak KO Spartanya. Di saat yang sama, seorang pria lagi-lagi membuang sampah nggak jelas sehingga besoknya masalah terjadi, sampah menumpuk dan baunya kemana-mana, membuat para warga pusing karena nggak tahu mau buang sampah di mana lagi. Nah, sebagai ibu RT yang gak jelas kerjanya ini, Wati malah meminta bantuan Miri untuk mencari siapa pelaku yang suka buang sampah tanpa membayar itu. Alhasil, Miri pun membujuk mereka karena jika berhasil menangkap pelakunya, mereka akan dapat kantong sampah gratis selama 3 bulan. Dan Wati berjanji kalau kantong resmi itu hanya akan dijual di toko si Jion. Sementara untuk Kyungja, Wati berjanji akan memperkenalkan suami Kyungja kepada adiknya yang kerja sebagai polisi di Mabes. Mereka sih bingung mengapa Miri gak dapat keuntungan, padahal mah Wati sudah membawa emak-emak kompleks untuk daftar nge-gym sebagai klien si Kunyuk. Alhasil, mereka pun mulai menyelidiki sampah ilegal itu, di mana pelakunya kebanyakan dari emak-emak yang meledek Miri kemarin. Malamnya, saat ngurus sampah tersisa, mereka malah penasaran dengan anak Wati bernama Taehoon yang tampan itu. Bahkan kuliah di kampus terkenal, di mana sekarang Taehoon sibuk belajar untuk menghadapi ujian CPNS. Nah, mereka pun melanjutkan penyelidikan sampah, di mana mereka nggak sengaja menemukan brosur anjing hilang. Barulah mereka tahu kalau penghuni 902 bernama Yonjo itu kehilangan anjingnya. Tapi mengingat si Yonjo malas ngurusin anjingnya yang berak, mereka pun malas ngebantu. Ya, saat ini Yonjo memang sibuk mencari anjing kesayangannya, gak sadar dengan sosok misterius yang sejak tadi membuntutinya. Gak berapa lama mereka terkejut setelah menemukan tisu berdarah lengkap dengan potongan rambut berwarna ungu. Ya, nampaknya ada ancaman serius yang mengintai kompleks mereka, di mana sosok misterius itu tiba-tiba mencegat seorang wanita sambil menunjukkan anunya. Mendengar itu, mereka segera bergegas dan Miri yang menemukan orang aneh pipis dekat sana jelas menimpuknya, yakin kalau pria inilah pelakunya. Tapi lah malah kelihatan dong, sehingga pria ini segera kabur. Miri sih mengejarnya, namun Wonsok yang lewat malah hampir menabraknya, membuat Miri kehilangan pria itu.
Menariknya, pria yang dikejar tadi adalah penghuni di atas rumah Miri bernama Guangyu. Nah, Minyo pun cerita kejadian kemarin kepada ibunya, membuat Kyungja mulai gelisah. Ingin Minyo istirahat les dulu, tapi Kang Sik malah nggak membiarkannya. Toh mulai sekarang, dialah yang akan menjemput Minyo setelah tahu kebohongan mereka kemarin. Di saat yang sama, Udin yang entah dari mana malah menyuruh si Kim untuk mengangkat barangnya. Padahal kan Kim sudah tua dan rumah Udin ada di lantai 8. Tapi karena diancam akan dipecat, Kim terpaksa nurut. Sementara Miri malah sibuk ngurusin sobekan nota untuk mencari pemilik sampah yang ada darah dan rambutnya itu. Gak berapa lama ia pun berhasil menyatukannya, yang ternyata nota itu dari toko sebelah. Namun ya, itu suara dari atas di mana Guangyu terlihat menyusun koper. Alhasil Miri pun naik ingin protes. Namun Guangyu yang melihat kalau itu wanita yang mengejarnya kemarin tentu gak membuka pintu. Besoknya, Miri yang ngantar anak ke sekolah seketika tersadar kalau satpam baru ini adalah pria mesum yang dikejarnya malam itu. Jadinya, ia pun ngelapor, tapi Guangyu ngaku gak pernah melakukannya karena malam itu ia hanya kebelet pipis. Masalahnya, Guangyu jadi satpam atas keinginan si Udin karena 3 hari yang lalu ia yang pulang mabok malah gak sengaja keserimpet. Sehingga Guangyu segera menolong, bahkan mengantarnya naik ke rumah. Ya, menurut Udin jarang-jarang ada pemuda sebaik itu. Makanya sekarang ia nggak mau menerima aduan Miri sebelum ada bukti yang jelas. Meskipun begitu, Miri tetap menuduhnya. Namun Guangyu berjanji menangkap pelaku aslinya sebagai bukti kalau bukan dia pelakunya. Siangnya mereka pun ke toko sebelah untuk mengembalikan sampah itu. Awalnya Wonsok nggak mau ngaku, tapi saat mereka menyinggung tisu berdarah itu, ia pun segera mengambilnya. Alasan kalau itu milik pelanggan yang buang sampah di tokonya. Membuat Miri curiga. Selain melihat tangan Wonsok terluka, ia juga baru nyadar kalau malam itu pria inilah yang hampir menabraknya. Karena itu Miri meminta Kyungja membantu menyelidiki, tapi Kyungja malah sibuk ngangkat telepon dari mertuanya. Secara kebetulan wanita yang mirip Yejong lewat sambil nelpon. Membuat kecurigaan Miri semakin menjadi-jadi. Ya, memang ada yang aneh dengan manusia satu ini, di mana ia segera membongkar sampah tadi untuk melenyapkan tisu berdarah tersebut. Karena sebenarnya dia yang cemburu Yejong punya pacar malah menyangkapnya, bahkan memotong rambutnya biar nggak ada pria lain yang suka kepada gadis yang dicintainya ini. Dan sekarang gadis yang berpapasan dengan Miri tadi ternyata adik korban yang mencari kakaknya. Tapi pastinya komodo cabul ini berbohong kalau Yejong sempat pamit kepadanya untuk liburan. Dan ia juga nggak tahu Yejong liburan kemana. Dan biar nggak dicurigai, ia bahkan memberi uang jajan buat calon adik iparnya itu. Nah, ketika pulang tetangganya protes karena mendengar suara gaduh di rumah Wonsok. Namun komodo ini lagi-lagi alasan kalau mungkin itu suara dari rumah lain. Karena itu ia yang masuk langsung marah kepada Yejong meskipun sayang. Menjelaskan kalau tadi ia memberi duit kepada adiknya. Yang pasti ia siap menjadi kakak ipar terbaik di bumi ini. Besoknya Miri pun menjelaskan kepada mereka tentang kecurigaannya karena kemarin ia menunggu adik Yejong yang memang mencari kakaknya, di mana sang adik menjelaskan kalau alasan komodo itu tidak masuk akal karena setaunya kakaknya rela kerja dari pagi sampai malam buat biaya kursus salon. Jadi mana mungkin kakaknya menghamburkan uang hanya untuk sekedar liburan. Bahkan baru kali ini ponsel kakaknya gak aktif berhari-hari. Dan saat sang adik menyebut warna rambut kakaknya, Miri pun semakin yakin dengan kecurigaannya. Mendengar itu, Soe seketika tersadar atas keanehan yang dilihat sebelumnya. Selain itu, ia juga sering ngantar makanan ke rumah komodo itu. Tapi beberapa hari yang lalu, si komodo memesan makanan tambahan. Malamnya, korban yang sudah gak tahan memohon ampun, berjanji gak akan pernah cerita hal itu, asalkan dibebaskan. Tapi kan, komodo ini hanya butuh cintanya, dan korban tentu gak bisa memberikan itu. Namun tiba-tiba bel berbunyi. Ya, itu Sohe yang ngantar makanan, tapi dengan wadah yang harus dikembalikan. Di mana Miriam menunggu segera mengambil wadah tersebut untuk memastikan apakah korban benar-benar ada di dalam. Dan benar saja, korban memberikan petunjuk SOS di penutup pancinya.
Nah, sebelum lanjut kembali ke 22 tahun yang lalu, entah gimana ceritanya, mayat Jiun ditemukan di sebuah danau gak jauh dari kota itu. Membuat Miri berlari dengan sangat kencangnya. Gak menyangka sahabat yang hilang beberapa bulan ini meninggal dalam kondisi seperti itu. Dan Ibu Jiun tentu menyalahkan Miri karena anaknya menghilang ketika Miri mengajaknya uji nyali ke sebuah rumah sakit kosong. Dan sekarang kejadian yang sama terulang kembali karena Lee yang ditemukan tewas beberapa hari yang lalu, lehernya diikat pita sama seperti Jiun dulu.